Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soeharto dari SDN Johar Baru 04, mengajar di kelas 6. Sekolah saya beralamat di Jalan Keramat Jaya Baru, Blok A I, Kecamatan Johar Baru, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Dan di sebelah kiri saya adalah Nama saya Lukmanul Hakim. Saya adalah CGP Angkatan 10 tahun 2024, wilayah Provinsi DKI Jakarta. Kebetulan saya ngajar di kelas 5 SDN Johar Baru 10. Terima kasih. pada kesempatan hari ini kita akan berkunjung ke sekolah SDN Johar Baru 04 untuk memenuhi tugas pada modul 3.1, pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan, dan telah hadir di tengah kita yaitu Kepala Sekolah SDN Johar Baru 04 yaitu Ibu Siti Hida Faratun. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Lukman, Pak Harto, sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Gimana itu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Senang ya kita bisa bertemu. Ya, kita terima kasih Bu ya, kita sudah diterima di sini ya, dan juga rasanya suasana nyaman ya kantornya ya. Sangat menggugah kita gitu. Kayaknya kita terasa nih Ini saya kebetulan ketemu dengan kepala sekolah yang memang kompeten di bidangnya karena memang alumni CGP juga ya, Bu ya. Jadi kita mau menggali ilmu-ilmu yang ada pada Ibu sehingga kami mendapatkan pencerahan yang lebih matang lagi, Bu. Ini adalah wawancara yang pertama. Kebetulan nanti ada 2 kali wawancara. Sekarang dengan kepala sekolah Ibu Hida, Insya Allah besok kami juga akan melaksanakan wawancara dengan kepala sekolah kami di SDN Johar Baru 10 dengan Bapak Suhatna. Nah, selanjutnya Pak Harto silakan. Ya, sekali lagi sebelum kita mulai Ibu terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan dari kita biar dengan kedatangan kita. Ibu, hari ini kita akan wawancara berdasarkan panduan pertanyaan dari LMS setelah kita copy ya, kita ini. Saya berharap kita dapat pengetahuan dari Ibu ya, dari pengalaman Ibu tentang pengambilan keputusan, kebijakan yang terkait dengan dilematika atau pendidikan moral. Ya. Baik Ibu, kalau kita boleh tahu ya, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pendidikan moral? Senang rasanya ya bisa wawancara dengan Pak Lukman dan Pak Harto. Mudah-mudahan lancar. Udah sampai modul 3.1 ya katanya ya. Berarti udah tinggal terakhir lagi ya. Insya Allah. Oke, kita kembali lagi ke poinnya. Ketika saya selaku pemimpin pembelajaran atau pemimpin satu ketika pasti itu ada hal yang baik suka dukanya saya temui di sekolah. Bagaimana tadi pertanyaannya tadi mengidentifikasi persoalan-persoalan atau kasus-kasus sekolah, apakah dia rujukan moral atau tidak? Jadi saya jawab sepengetahuan saya ya. Kalau dari terminologi bahasa aja ya, kalau misalnya dilema nih, dilema etika, namanya dilema berarti kan sesuatu yang sepertinya sulit ya untuk diputuskan gitu, karena posisinya sama nih gitu. Jadi kalau menurut saya kalau dilema tuh ya saya akan mendapati sebuah kasus yang saya harus memutuskan. Bisa jadi kasus tersebut adalah dua-duanya orangnya benar, misalnya personil ya misalnya, ya berarti hal tersebut dua-duanya benar. Tapi di antara dua-dua benar itu mana nih mau yang saya pilih? Nah itu berarti saya mengidentifikasi. Berarti kalau seandainya kaitannya kalau dua-duanya benar, berarti saya akan mengambil keputusan pada kasus yang dilema etika. Nah, bujukan moral, ya dari terminologi bujukan moral, bujuk tuh dibujuk. Berarti kalau dibujuk kan ada sesuatu yang mungkin ada yang salah, ada yang benar gitu. Nah, saya rasa kalau seandainya saya mengidentifikasi kasus bujukan moral, ya ketika kasus tersebut terang benderang jelasnya, hitam putihnya kelihatan. Oh ya benar, ini salah. Cuma tinggal kita mau milih yang mana nih, milih pada yang benar atau pilih yang salah. Saya rasa menurut saya itu ya cara saya mengidentifikasi mana kasus yang dilema etika, mana kasus yang bujukan. Ya, terima kasih Bu atas penjelasannya, ini baru saya paham banget ini. Terima kasih Bu. Berarti selama ini Ibu pernah mengalami hal tersebut ya? Alhamdulillah ya, sudah pernah.
selama ini Bu, bagaimana menurut Ibu ketika menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung kewajiban. Jadi kita bingung nih Bu ya. Kita dihadapkan dilema kan? dilema. Betul. Jadi kalau kita ambil keputusan A sepertinya benar, B juga benar gitu. Betul, Sehingga betul. dan juga kita harus mengambil keputusan untuk dapat memberikan solusi gitu ya. Nah, dari yang bersangkutan. Jadi bagaimana? Kalau saya kembali lagi, pastinya dilema pasti susah banget ya. Iya. Tapi kembali lagi bahwa ketika kita mengambil keputusan atau di satuan pendidikan ini, ya objeknya sama sih murid. Iya. Maka ketika kita memutuskan mana keputusan itu yang akan lebih berpihak pada murid, mana yang bermanfaat, yang memberikan dampak besar kepada murid, mana yang berdampak memberikan pelayanan pendidikan kepada murid. Nah itu berarti itu yang harus kita garis merahnya ketika memutuskan ya berpihak pada murid yang lebih besar itu sebenarnya. Berarti muaranya satu ya? Muaranya satu, betul. Berpihak pada murid untuk kepentingan murid. Nah, Iya. betul. Iya. Kalau dihadapkan dengan orang tua bagaimana? Sama Sama seperti juga itu. ya? Sama. Saya rasa ketika misalnya kita ada kasus seperti itu, yang pertama kali harus kita pastikan adalah, ya saya rasa sih ketika kita bujukan moral maupun dilematika kita menghadapi masalah tersebut, keputusan yang kita hadapi muaranya tadi benar kata Pak Lukman, murid ya Bu, kepentingan murid. Terus kalau ke orang tua gimana ya, sama tetap aja murid. Makanya kalau misalnya ketika kita ngomong sama orang tua, satu hal yang paling pasti adalah self-refleksi dulu nggak sih? Ketika kita bicara, kita ngomong yang sama nggak titiknya orang anak. Kalau misalnya kita bicarakan satu titiknya sama anak sih gampang ya. Nah tapi kalau misalnya enggak, nah itu repot tuh. Yang penting ketika menjadi pemimpin pembelajaran harus membuat keputusan yang yang kuat dan bisa bertanggungjawabkan. Betul. Setuju saya. Iya. Lalu berikutnya Bu ya, kira-kira apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Biasanya itu tadi ya, karena saya berpihak pada Murid ya. murid ya. Jadi yang pertama ketika saya harus memutuskan, yang jelas satu saya lihat dulu dari kedua hal tersebut mana yang akan memiliki peran besar atau bermanfaat untuk anak. Harus tahu dulu yang saya hadapi siapa sih, apa sih, dan bagaimana sih, manfaatnya apa sih, dampaknya apa nanti ke depan. Lalu yang kedua, nanti saya bisa juga ketika setelah saya mengetahui perkaranya, lalu manfaat besarnya apa, ya jelas saya akan melibatkan pihak-pihak terkait pada masalah itu. Nah dari hal tersebut, nantinya saya rasa setiap masalah, setiap kasus sih nggak mungkin nggak bisa diselesaikan. Pasti semua bisa diselesaikan. Itu saya rasa. Terus yang terakhir dari saya. Langkah-langkahnya belum ya? Iya belum. Yang terakhir dari saya itu tentang menyangkut langkah-langkah ya atau tahapan prosedur yang Ibu ambil itu biasanya seperti apa ya? Ya tadi pertama berarti saya tahu dulu ya permasalahannya apa sih? Permasalahannya apa? Jadi mengambil titik untuk Iya, permasalahannya. persoalannya apa sih? Iya. Lalu yang kedua, saya akan tanya, ini dari masalah ini siapa aja sih yang terlibat? Jadi jangan melibatkan seseorang yang bukan pada ranahnya, supaya nggak melebar. Nah, setelah tahu siapa sih yang terlibat, lalu yang ketiga ajak mereka berbicara, gitu ya, dan kita pastikan bahwa mana nih yang nantinya bisa kita uji nih, kita diskusi mana yang nanti akan bermanfaat buat anak. Nah dari tersebut kita bicarakan, kalau seandainya nih ternyata dari yang skop itu tidak juga bisa menyelesaikan masalah, kita juga bisa melibatkan orang yang berpengaruh di sekolah tersebut, misalnya ya berpengaruh macam-macam ya, dari segi umur atau pemikirannya yang bisa menjadikan kita berdiskusi lebih hangat. Nah setelah kita dapat, kita ambil keputusan. Ketika mengambil keputusan, kita lihat lagi nih, kita ambil keputusannya udah benar apa enggak ya. Ketika udah benar ya udah jalan keputusan. Jadi harus diuji dulu secara publik ya Bu ya? Ya diuji dulu nilai kebajikannya gimana. Kalau misalnya udah ya pasti setelah kita
pengambilan keputusan biasanya jangan lupa untuk merefleksi keputusan yang kita buat dan buatnya di mana. Itu mengkalibrasi keputusan yang telah diambil, jadi nanti kedepannya akan dilanjutkan atau dievaluasi seperti itu. Betul sekali. Ya, supaya nanti pengambilan keputusan yang terakhir adalah keputusan yang benar-benar mengakomodir setiap Kebutuhan. Terima kasih Bu. Terima kasih. Selanjutnya mungkin akan diteruskan Pak Lukman. Oh iya, Pak Lukman, Iya. silakan. Nah, saya menambahkan pertanyaannya Bu ya, yang sesuai Iya. dengan LMS yang sudah saya print sama Pak Harto. Iya, iya. Nah, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di limited? Tantangan. Tantangan ini. Tantangannya ini bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah win-win solution. Jadi tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Bagaimana bisa semua orang bisa legowo. Padahal sebenarnya intinya sih enggak. Kadang juga tidak bisa meminta orang lain untuk sepakat dengan kita ya. Meminta sepakat untuk penyelesaiannya dia setuju nggak setuju. Ada juga ada nggak setuju. Tapi sekuat tenaga, sebesar apapun kita usahakan setiap kita pengambilan keputusan yang dapat diterima. Kalaupun ada yang tidak setuju itu hal yang biasa. Tapi ketika kita berjalan pada atau berpihak pada murid, apa yang kita lakukan untuk memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik, ya udah ajak aja, kita yakin aja dengan kita yakin. Yang penting tadi Bu ya, koridor kebijakannya tetap. Betul, nilai-nilai kebajikan. Kalau nilai kebajikan tuh Pak, ada yang mengatakan gini, kebenaran itu bisa aja kalah. Kebenaran bisa kalah, tapi kebenaran nggak pernah salah. Luar biasa ini. Iya. Iya. Kebenaran bisa kalah, tapi kebenaran nggak bisa salah. Jadi kalaupun kita ngambil keputusan tuh nilai-nilai kebajikan, saya rasa akan diakui oleh semua. Berarti nilai-nilai kebajikan itu harus dimasukkan ke dalam budaya positif ya Pak. Artinya seperti kalau di dalam satu kelas kan ada kesepakatan kelas, ada nanti keyakinan sekolah pun harus ada ya. Betul. Keyakinan sekolahnya berarti disosialisasikan tidak Bu, kalau seperti itu. Supaya nanti ketika ada permasalahan kita ada panduannya mana apa seperti itu. Iya. Kebajikan kan sesuatu yang diyakini oleh semua. Maka ketika dia menjadi sebuah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, pasti akan melibatkan semua stakeholder warga sekolah. Dan ketika kita memberikan keyakinan kelas saja, kan pasti bapak-bapak biasanya melibatkan anak-anak. Hal kebajikan apa yang kamu yakini. Ya itu dia. Jadi kalau seandainya berdasarkan melibatkan semua orang yang ada di satuan pendidikan tersebut, ya nilai-nilai kebajikan itu seharusnya memang setiap orang pasti semua yakin, sepakat kalau namanya nilai kebajikan. Terima kasih Bu. Saya lanjut ya Bu ya, pertanyaan berikutnya. Apakah Ibu ya, dalam memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di Limeteka, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Menarik nih pertanyaan. Jadi kalau tadi berkaitan dengan pertanyaan yang disampaikan atau terkait langkahnya gimana? Nah, jadi kalau sudah kita mengetahui masalahnya apa, siapa yang terlibat, kalau saya lebih lebih cepat lebih baik sih. Iya. Permasalahan atau kasus itu memang lebih cepat lebih baik. Namun di sini pastikan dulu bahwa langkah-langkah itu sudah kita lakukan. Kalaupun bisa ada masalah, pastikan kita tuh dapat fakta-fakta, kan kita berarti gitu ya biasanya fakta-faktanya dulu, jangan sampai ketika ada masalah kita dari satu pihak aja, nggak bisa. Dan kita selaku pemimpinnya nggak bisa kayak gitu. Mungkin orang terlihatnya lama menyelesaikan, bukannya lama, tapi kalau bahasanya kita tuh tabayun, ya cross check dulu gitu. Masalahnya apa sih ini? Kalau versinya dia ini gitu. Nah itu baru kita bisa mengaitkan, kalau kayak gitu berarti saya harus menyelesaikannya demikian. Jadi kalau saya sih tergantung ya Pak, tergantung permasalahannya. Kalau seandainya permasalahan tentang urgent harus dilaksanakan hari itu juga saya harus selesaikan, saya selesaikan hari itu juga. Tapi kalau seandainya, jadi ada prioritas ya Pak dalam prioritas dalam penyelesaian.
urgent tidak seurgent apa enggaknya, tapi intinya dari semua permasalahan juga masalah, jangan seneng merawat masalah, tapi bagaimana masalah itu bisa dicari solusinya. Masalah tentang waktunya itu tergantung dari kita dapat prioritasnya. Jadi berdasarkan skala prioritas saja ya. Skala prioritasnya. Mana yang urgent buat sekolah atau kalau ini masalah kalau semakin kita diamkan akan makin parah, semakin kita harus selesaikan. Kalau masalah itu memang nggak terlalu ini ya selesaikan on the spot aja gitu. On the spot atau nanti kita ada memanggil orang yang bersangkutan pada waktu khusus. Baik, terima kasih Bu. Saya lanjut lagi pertanyaannya Bu. Ya, Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini dapat mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus seperti dilema etika? Pastinya saya nggak bisa sendiri sih. Sekolah ini tanpa saya mungkin bisa jalan, tapi kalau nggak ada guru ini nggak bisa jalan. Jadi kalau misalnya ada kasus-kasus di sekolah, yang pasti saya akan melibatkan orang-orang yang saya anggap bisa saya ajak untuk bisa bertukar pikiran. Saya nggak mungkin sendiri. Saya harus sekiranya jadi ada di ada ranahnya. Jadi memang ada dalam keputusan itu saya apa ya pegang hak prerogatif saya selaku pimpinan. Karena nggak bisa diputuskan orang lain, hanya kepala sekolah yang bisa memutuskan dan dia nggak bisa bertanya sama orang lain. Contoh misalnya masalah keuangan kan itu tanda tangan atau matai atau bikin apa kan itu tanggung jawab. Jadi ada yang seperti itu. Tapi kalau misalnya ada juga masalah-masalah yang saya harus kolaborasi nih. Misalnya saya ngomong sama Pak Harto, kan ini gimana ya caranya nih, kok gini. Nah, jadi tentu saja ketika menghadapi dilema etika, namanya juga dilema ya benar sama benar itu sulit tuh. Nah kita perlu pandangan orang lain. Bisa jadi pandangan orang lain lebih luas dari pandangan kita. Ya kalau memang itu yang terbaik buat anak-anak, kita sama satu tujuan berpihak pada murid ya kita laksanakan meskipun saya kepala sekolah tidak selalu melulu harus kita keputusan kita yang mengambil. Nah, saya juga punya keterbatasan. Berarti dalam hal ini selalu bisa mengkolaborasi dengan komite sekolah ya Bu? Oh pasti. Dan guru. Pasti Pak. Jadi di sekolah ini itu dia kita main pada koridor yang sesungguhnya. Contoh misalnya ya, ketika kita bicara tentang anggaran Pak, kita undang orang tua komite ya selaku perwakilan ya Pak ya. Jadi kita undang komite sekolah, kita sampaikan bahwa kita punya anggaran sekian, kira-kira Bapak Ibu punya masukan apa, mau apa. Mereka memberikan masukan. Oh ya kalau memang kita bisa akomodir, itu kita bisa anggarkan. Itu masalah. Jadi ada hal-hal yang memang harus kita bicara terbuka aja, kenapa harus takut kan gitu. Justru orang tua kalau dilibatkan seperti itu kan ya. Tapi saya rapat kerja kita undang. Rapat kerja kita undang orang tua bahwa ini kondisi masalah dia mau ngikutnya sampai selesai nggak selesai itu kan ketersediaan waktu mereka. Tapi ketika raker ya alhamdulillah selama ini yang dijalani saya jalani di sini kemarin masalah anggaran terus kita undang juga komite sekolah datang kita sampaikan berapa dana bos kita, berapa dana BOP kita, lalu kira-kira nih ibu ada saran apa buat kita, mereka menyampaikan. Terus raker juga gitu ya, kita undang juga orang tua hadir ke sini. Jadi itu kolaborasinya kita masing-masing punya koridor dan saya akan pastikan bahwa orang tua hadir ke sekolah sesuai dengan koridornya. Kalau memang itu wajib bersama orang tua buat program ya. Lalu mereka juga harus tahu berapa rapor pendidikan kita kan mereka tahu. Terus dari rapor pendidikan itu kita bikin anggaran, bikin rancang mereka tahu. Paling tidak ya itu yang bisa kita lakukan berkolaborasi ya Pak untuk merancang program. Ya berusaha lah Pak, berusaha lah itu. Ya, Masya Allah nih Ibu bisa kita contoh, kita duplikasi, mudah-mudahan kebaikan apa yang Ibu lakukan bisa ditularkan ke kami ya, mudah-mudahan bisa belajar dari pengalaman Ibu. Apa nanti bibit-bibit kan? Kan sedang lagi dididik. Saya suka berdiskusi dengan orang yang berilmu agar lebih nyambung dan akan berkembang gitu Pak.
Terima kasih Bu atas ilmunya. Saya lanjut pertanyaan yang terakhir nih Bu. Iya baik. Ya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan di dalam dilema etika? Saya cuma sampai tadi saya pengalaman saya baru 7 bulan jadi kepala sekolah. Tetap istiqomah aja. Niatkan bahwa Komitmen. niatkan apa yang kita lakukan itu buat dan berdasarkan nilai kebajikan dan istiqomah, komitmen aja Dari hati. dari hati akan sampai ke hati. Sesuatu yang lahir dari hati akan sampai ke hati. Tentu nggak mudah Pak, saya yakin itu nggak mudah. Di setiap satuan pendidikan itu nggak mudah, tidak mudah. Tapi saya yakin tidak mudah, pasti akan sampai pada tujuan. Dan hati akan sampai ke hati. Kalau memang buat anak nanti juga akan sampai. Dan jangan pernah ini dalam rangka yang saya ketik ya Pak, saya mau pelajari nih bahwa ketika kita jadi satuan pemimpin itu jangan pernah berharap, jangan pernah apa ya namanya, jangan peduli dengan pujian gitu ya, kan kadang pujian itu melenakan kita, menghancurkan kita gitu. Pun tidak, jangan jangan menolak dengan orang-orang yang setuju. Saya cuma sampaikan, saya pernah menyampaikan kepada teman-teman yang mungkin berbeda pendapat atau minta pendapatnya, saya sampaikan, saya tahu Bapak pasti melakukan itu buat sekolah ini. Kalau Bapak ngomong dari aja kan sampai ke saya bahwa yang Bapak lakukan bukan untuk menjatuhkan saya, tapi buat kebaikan sekolah. Nah kan kita duduk bersama, kalau duduk bersama pasti ada jalan tengahnya gitu. Kita tidak bisa meminta orang untuk kamu harus berpikiran saya begini, tapi ya biarkan aja nanti seleksi. Komitmen konsisten, kita berpenggerak, bagaimana kita bisa mengambil keputusan yang berdasarkan kebajikan, istiqomah, berpihak pada murid, karena tujuan kita ya murid dan murid. Terima kasih Bu atas Sama-sama, Pak waktunya. Lukman, Saya atas nama pribadi, atas nama tamu ya. Dan saya doakan mudah-mudahan Ibu selalu istiqomah, Amin. selalu diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam menjalankan amanahnya. Tidak ada hambatan, tidak ada yang membuat Ibu gelisah, dan mudah-mudahan semuanya untuk anak, kembali ke anak, dan mudah-mudahan kita semua ya Pak Harto ya bisa memajukan pendidikan di wilayah kita masing-masing dan lebih luasnya lagi kepada masyarakat dan bangsa Indonesia. Lanjut Pak. Baiklah Bapak Ibu guru hebat yang tadi kita telah mendengarkan wawancara kita ya dengan beliau Ibu Siti Jafaratun. Selain beliau kepala sekolah, beliau juga sebagai pengajar praktik ya, beliau juga pernah menjadi CGP di angkatan 5 Bu ya. Ya, kita doakan insya Allah dia naik terus menjadi fasilitator ya. Amin amin. Ya. Terima kasih. Pada kesempatan ini kita dapat pencerahan, wawasan kita bertambah, dan juga kelengkapan tugas dari modul 3.1 sudah kita laksanakan dengan baik ya. Semoga dari hasil wawancara ini kita dapat meningkatkan profesionalitas kita sebagai CGP dan kita implementasikan di sekolah kita masing-masing ya. Ibu terima kasih ya. Sukses Pak Harto, Pak Lukman, sukses ya. Tetap semangat. Semangat. Baiklah Bapak Ibu guru ya, Bapak Ibu guru, terima kasih. Kami ucapkan mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat. Tergerak. Salam dan bahagia selamanya. Perkenalkan, nama saya adalah Lukmanul Hakim. Saya adalah salah satu CGP dari angkatan 10 dari SDN Johar Baru 10 tahun 2024 dari wilayah DKI Jakarta. Bersama ini saya perkenalkan teman sebelah kanan saya, yaitu teman CGP saya. Silakan Bapak. Perkenalkan, nama saya Soeharto dari SDN Johar Baru 4. Saya mengajar di kelas 6, alamat Jalan Keramat Jaya Baru Blok A1, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Terima
Terima kasih. Dan sebelah kiri saya adalah Bapak Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhadna, Kepala SDN Gelar Baru 10. Kota Administrasi Jakarta Pusat. Ya, apa lagi? Ya, terima kasih. Sebelumnya kami bertiga ini akan mengadakan sesi wawancara yang kedua. Di mana sesi yang pertama sudah kami laksanakan di SDN Jodoh 04 bersama Ya. Bu Gida ya Pak. Ya. Ini adalah salah satu pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual dari pendidikan guru penggerak angkatan 10 dengan modul 3.1 yaitu tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Suhadna dan Bapak Soeharto yang telah meluangkan waktunya, dan saya terima kasih yang telah meluangkan tempatnya sehingga kami berdua bisa datang ke sini memenuhi kewajiban kami. Selanjutnya kami akan memberikan beberapa pertanyaan sesuai dengan panduan yang telah kami download di aplikasi IMS. Kita mulai saja ya Pak ya. Oh ya, silakan. Pak, untuk pertanyaan sampai 4 nanti saya akan yang bertanya. Ya. Kemudian selebihnya akan ditanyakan oleh rekan saya Pak. Baiklah Bapak, pada kesempatan ini saya berbahagia sekali ya bisa bertemu dengan Bapak untuk menggali ilmu atau sharing ilmunya sehingga kami sebagai calon guru penggerak bisa menduplikasi apa yang Bapak yang pernah Bapak alami, yang telah Bapak pengalaman Bapak selama ini ya Pak ya. Baiklah, pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi tentang kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Seperti itu pertanyaannya. Silakan Pak. Pertanyaannya mengidentifikasi kasus-kasus yang yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Ya. Dan selama ini memang dilema etika itu memang ya belum pernah terjadi, walaupun ya ada ya yang secara secara tersirat. Dilema itu tentu ya kita diadukan dengan atau dihadapkan dengan dua kepentingan. Di satu sisi mungkin ada kepentingan harus dikerjakan di saat itu, sisi lain juga harus mengerjakan di waktu yang bersamaan. Nah, tentu saja kita dalam melaksanakan atau memecahkan masalah tersebut, kita tentu harus atau mengacu pada dari skala prioritas. Mana yang paling utama yang harus kita kerjakan. Tentu saja mungkin kita melihat dari prioritas mana yang harus didahulukan dan sangat penting. Nah, itulah yang harus dikerjakan terlebih dahulu, dan sementara yang kepentingan yang lain kita bisa melaksanakannya setelah selesai yang pertama. Baik ya. Jadi kalau dihadapkan di antara dua permasalahan yang sama-sama benar, sama-sama penting, tapi kita harus membuat skala prioritas seperti itu. Ya, betul. Terima kasih Pak. Untuk pertanyaan yang berikutnya, untuk selama ini bagaimana Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, seperti tadi saya katakan, kita akan mengidentifikasi dulu dari kepentingan itu mana yang paling penting ya, yang
harus disegerakan. Jadi kita akan pertama mengidentifikasi permasalahan, kemudian yang kedua kita tentu saja merencanakan dalam setelah ini harus diganti filmnya. Potong aja dulu. Nggak apa-apa nanti. Nggak apa-apa. Bisa. Nggak apa-apa. Baik lagi ya. Coba pertanyaan lagi ya. Iya. Jadi selama ini bagaimana Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Seperti tadi saya katakan bahwa untuk pengambilan keputusan itu perlu kita mengacu pada skala prioritas. Nah, tentu saja prioritas mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu, yaitu prioritas yang mungkin ya di antara yang terpenting ada yang paling penting. Ada yang baik, mungkin ada yang terbaik. Nah, ini yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, tentu saja kita mengawali dengan mengidentifikasi permasalahannya, kemudian yang kedua juga tentu kita merencanakan, kemudian pelaksanaan. Nah, tentu dalam pelaksanaan ini juga ya kita harus berkolaborasi dengan berbagai pihak, ya. Terutama keluarga di sekolah bersama teman-teman guru maupun tenaga pendidikan, ataupun ya kalau perlu kita melibatkan pihak orang tua. Artinya dalam hal ini ketika ada yang memerlukan bantuan kolaborasi ya Pak ya, kita berkolaborasi, tapi ada yang keputusan yang memang mutlak yang menjadi prerogatif Bapak juga ada ya Pak ya. Iya. Baik, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Prosedur-prosedurnya Pak. Ya. Langkah-langkahnya tadi saya sudah katakan ya. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi permasalahannya ya. Apa yang akan kita yang dihadapi ya. Nah, setelah kita mengetahui pokok permasalahannya, kemudian tentu saja kita merencanakan bagaimana pemecahan permasalahan tersebut ya melalui perencanaan ya. Setelah direncanakan kemudian adanya pengorganisasian dulu ya, setelah itu baru pelaksanaannya, baru dievaluasi. Nah, setelah selesai dilaksanakan dievaluasi tingkat keberhasilannya dan tindak lanjut bagaimana mau Iya. dilanjutkan. Jadi tujuannya untuk mengevaluasi itu berarti untuk mengkalibrasi ya Pak ya. Iya. Sebagaimana perjalanan keputusan yang setelah diambil itu bermanfaat untuk khalayak ramai atau tidak. Kalau memang perlu dirubah gitu ya Pak. ya, seperti itu kira-kira ya. Bagus Pak. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di ilmu etika? Ya. Untuk menentukan keputusan ya tentu saja kita harus melibatkan pihak lain ya, sebagai kolaborator. Nah, dengan adanya kolaborator tersebut ya kita bisa menentukan ya, atau memutuskan hasil yang terbaik ya. Yang tentu saja kolaborator juga Dari Pak Lukman, hal-hal apa saja yang merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang sama yang seperti Bapak ceritakan atau pada kasus studi medika? ya. Jadi tantangan itu mungkin bisa muncul dari rekan-rekan kita sebagai kolaborator yang suaranya berbeda. Nah, itu memang wajar ya, ada perbedaan pendapat karena manusiawi lah sebagai negara demokrasi ya, itu wajar. Namun kita diharuskan untuk mengambil keputusan walaupun ada perbedaan. Nah, tentu saja keputusan ini
kita harus memilih yang terbaik. Kalaupun kita harus mengambil suara terbanyak, jika tidak bisa diselesaikan secara musyawarah, maka kita harus laksanakan dengan suara terbanyak. Nah, kemudian keputusan bisa diambil. Ya, terima kasih Pak. Lanjut pertanyaan berikutnya Pak, izin. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus problematika, ataukah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Misalkan ada suatu kasus, bisa Bapak selesaikan pada waktu itu, atau mungkin bisa Bapak jadwal. Nah, itu bagaimana seperti itu? Ya. Nah, ini perlu kita jadwal, ya. Kita persiapkan supaya penyelesaian masalah ini bisa terselesaikan dengan baik. Nah, masalah-masalah ini kita harus mengetahui pula akar permasalahannya. Nah, setelah kita ketahui akar permasalahan, mungkin ya kita akan bisa menentukan langkah-langkah bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tapi ada nggak Pak yang ada seketika di tempat permasalahan? Yang langsung diselesaikan di tempat itu Pak? Ada kali? Iya, ada bisa. Jadi ada dua hal yang bisa diselesaikan di tempat ketika permasalahannya ringan, Ya. ketika terjadwal ketika permasalahannya agak rumit seperti itu. Iya, betul. Baik Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus problematika? Ya. Jadi ya, selama ini kita bekerja kan tidak sendiri. Iya. Kita adalah sebuah tim yang tentu saja tim ini akan bekerja sama untuk menentukan tujuan yang sama, dan perlu memang ini adanya kesepahaman, keserasian dalam mengerjakan pekerjaan. Jadi di sini boleh dikatakan ada yang ikut membantu dalam penyelesaian dilema etika ini. Harus sesuai visi misi dulu ya Pak ya. Ya. Yang terakhir Pak dari kita, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya. Tentu saja sebelum kita mengambil keputusan, kita harus bersama-sama untuk membicarakan, ya. Sama-sama untuk mencari mencari Solusi ya. solusi bersama. Nah, solusi yang akan dimunculkan itu kita harus pertimbangkan ya baik buruknya oleh sama rekan kerja kita. Jadi dengan hasil kerjasama, ya, dengan adanya kesepakatan bersama-sama, insya Allah untuk menjalankannya akan lebih baik, lebih mudah juga. Ya. Penting berdasarkan dari hati, kembali ke hati, mengena ke hati, Ya. bertanggungjawabkan ke depannya bersama-sama begitu ya Pak ya. Ya. Jadi ada orang lain yang membantu kita Pak ya, Iya, sama betul. tim gitu. Iya. Pak, terima kasih sebelumnya ya, kita tadi Bapak udah menjelaskan kepada kita, dan juga merupakan suatu tambahan pengetahuan buat kita berdua, Ya. tambahan ilmu dan memperkaya wacana kita tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan. Untuk itu kita ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan dari kita. Saya akan kembalikan ke Pak Lukman. Silakan Pak Lukman. Terima kasih kepada saya ucapkan Pak Hana yang telah meluangkan waktu dan juga berbagi ilmu. Ini ilmu itu mahal Pak. Betul, betul. Pengalaman ilmu itu kalau kita saling Guru yang ngapain ya? Iya betul. Sehingga kita ketika kedepannya kita juga bisa meniru contoh yang baik ya Pak ya. Ya kalau kita baca secara teori kayaknya belum lengkap. Iya, Kalau kita belum mendengar dari Bapak yang Iya, pengalaman kan. Iya. Ya. Kalau bahasa apa? Asam garam sih. Garamnya udah Ya, banyak lah gitu.
Dan saya juga berdoa mudah-mudahan Bapak dalam menjalankan tugas diberikan kemudahan, diberikan perlindungan, diberi hidayah, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dalam menjalankan tugas amanah sebagai pemimpin pembelajaran dipermudah dan diberi keistiqomahan. Itu yang sudah saya sampaikan, Pak. Jadi Bapak dari Bapak silakan untuk Pak. Amin ya rabbal alamin. Doanya terima kasih Pak Hikman juga Pak Harto. Saya juga sangat senang lah dengan terpilihnya sebagai CGP dan sekarang sudah menjalankan selama beberapa bulan, dan harapan saya ke depan Pak Lukman dan Pak Harto ini menjadi GP yang handal. Amin. Jadi insya Allah nanti selanjutnya akan menjadi pemimpin-pemimpin di sekolah yang baik, yang mampu menghasilkan anak-anak didik kita yang berhasil, Amin. yang berakhlak mulia, Amin. juga berpengetahuan dan keterampilan yang baik. Itu saja. Baiklah, para guru hebat, demikian wawancara yang kedua antara bertiga ya, dari saya sendiri Lukmanul Hakim, kemudian Pak Harto dengan Bapak Suwarna selaku Kepala Sekolah SD 210 yang sudah makan asam garamnya, pengalamannya yang luar biasa ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa, harapannya semuanya bisa dikabulkan semua. Dan kami sebagai generasi muda akan menerima tongkat estafet yang memang harus digilir menjadi pemimpin kedepannya. Mudah-mudahan bisa meniru apa yang beliau sampaikan tadi. Demikian wawancara kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.